Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Tindakan dan Program Komunikasi Public Relation, Action and Communication, yang beranggotakan yang pertama Nafida Amelia Rahmayani, yang kedua Irma Dewi Maharani, yang ketiga Rafita Trisna Mukti, yang keempat Vidya Miftahul Jannah. Subbab dari kelompok kami yang berisi pertama definisi tindakan dan komunikasi, yang kedua komponen tindakan dalam strategi public relation, yang ketiga komponen strategi komunikasi dalam public relation, yang keempat ruang lingkup dari publik di media dalam public relation, yang kelima pemilihan media komunikasi program public relation, yang keenam strategi persuasi. Definisi pengertian tindakan dan komunikasi. Kata tindakan dapat dimaknai sebagai suatu proses pelaksanaan rencana atau program yang ditunjukkan untuk melayani kepentingan bersama. Kata komunikasi menurut Anang Ucajana Effendi 1992 berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dalam arti nilai komunikasi dimaknai sebagai suatu proses transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan komunikator kepada penerima pesan komunikan untuk menghasilkan suatu umpan balik serta tercapainya tujuan tertentu. Program-program komunikasi dalam kegiatan media relation. Dalam upaya membina media relation, Humas akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan pers. Menurut Soimiorat dan Ardianto, bentuk-bentuk hubungan pers adalah sebagai berikut. A. Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers. B. Pers briefing. C. Pers tour. D. Press release atau siaran pers sebagai publisitas. D. Special event. E. Press luncheon. F. Wawancara pers, yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. Komponen tindakan dalam strategi public relation. Strategi aksi atau action strategy atau strategi tindakan public relation mencakup berbagai hal, termasuk melakukan perubahan pada kebijakan, prosedur, jasa, dan tingkah laku organisasi atau perusahaan. Jadi, praktik public relation dalam melakukan tindakan harus mempunyai strategi-strategi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan program dan tujuan organisasi, serta untuk menjawab kebutuhan khalayak. Hal ini dilakukan dengan cara memfokuskan tindakan dengan melakukan upaya penyesuaian atau adjustment dan adaptasi pada organisasi atau perusahaan. Komponen strategi dalam public relation. Yang pertama, komunikasi perusahaan. Dalam menyusun strateginya, public relation tidak luput untuk membangun komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Bisa dikatakan bahwa strategi komunikasi perusahaan merupakan faktor penting dalam menyusun strategi public relation. Yang kedua, hubungan public relation dengan media. Hubungan media adalah hubungan yang dijalin suatu perusahaan atau organisasi dengan pers. Untuk memastikan strategi yang disusun berhasil, public relation harus membangun hubungan baik dengan pers secara intens. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat digambarkan secara baik dalam berita yang dipublikasikan oleh mereka di media. Yang ketiga,
Hubungan public relation dengan masyarakat. Selain membangun hubungan dengan media, hal penting lainnya yang wajib dilakukan seorang public relation adalah bagaimana perusahaan membina hubungan dengan masyarakat. Yang keempat adalah manajemen krisis. Dalam pelaksanaannya, bukan tidak mungkin jika strategi yang telah disusun public relation sebelumnya mengalami hambatan dan masalah yang tidak terduga. Oleh karena itu, public relation harus memiliki rencana manajemen krisis pada strategi yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat merusak citra perusahaan. Yang kelima, manajemen acara. Acara dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah salah satu strategi terbaik public relation untuk membangun citra dan kredibilitas perusahaan. Tujuan diadakannya acara ini yakni untuk meningkatkan jalinan komunikasi dan kedekatan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup media public relation. Public relation harus mampu menyampaikan pesan dengan cara ekonomis tapi memiliki dampak luar biasa bagi publik. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Saat ini media merupakan acuan publik untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada. Pasalnya, jika media menggiring publik ke arah yang negatif, maka hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Saya Irma Dewi Maharani, NIM 934209219 akan meneruskan bab berikutnya. Pemilihan media komunikasi program public relation. Praktisi humas harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai media massa, karena pemilihan media massa yang tepat akan menentukan keberhasilan penyebaran kepada khalayak sasaran. Namun, hal yang pertama kali diketahui adalah memahami jenis media tersebut. Jenis media dalam kegiatan public relation adalah 1. Media cetak, 2. Audio, 3. Audio visual. Strategi persuasi. Definisi. Komunikasi persuasif berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu persuasion. Sedangkan istilah persuasion itu sendiri diturunkan dari bahasa Latin persuasio. Kata kerjanya adalah to persuade, yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Ciri-ciri. 1. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. 2. Public relations sebagai komunikator adalah sekaligus mediator, berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi. 3. Mendorong publik atau berperan serta dalam aktivitas perusahaan atau organisasi agar tercipta perubahan sikap dan penilaian. 3. Perubahan sikap dan penilaian dari publik dapat terjadi maka pembinaan dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar perencanaan serta tersebut terpelihara dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.